Om Swastiastu. Dangyang Mani Angkeran leluhur dan keturunannya. Dangyang Mani Angkeran merupakan putra dari Empu Sidimantra, cucu dari Empu Tantular. Empu Tantular adalah putra dari Empu Bahula dan merupakan salah satu cucu dari Empu Bradah. Dangyang Mani Angkeran kemudian tinggal di Besakih. Beliau diberi tugas sebagai pemimpin upacara agama pada Kahyangan Agung Besakih. Kemudian setelah meninggal, Ida Mani Angkeran atau selanjutnya disebut Dangyang Mani Angkeran distanakan pada Meru Tumpang 9 di Puro Batu Madeg, Puro Kahyangan Dewa Wisnu di Pura Besakih. Dangyang Mani Angkeran menurunkan putra Ida Tulus Dewo, Ida Banyak Wide, Ida Wayabia, dan Sira Agra Manikan. Ida Tulus Dewo selanjutnya menurunkan 3 orang putra, yaitu Ida Penataran, Ida Toh Jiwa, dan Ida Singarsa. Ida Penataran setelah dewasa kemudian menikahi I Gusti Ayu Buringkit. Beliau memilih menjadi Arya. Beliau kemudian tinggal dan memerintah di Puri Kacang Paos dengan gelar Ida I Gusti Anglurah Kacang Dawa. Ida I Gusti Anglurah Kacang Dawa menurunkan putra bernama I Gusti Kacang Dimade. Ida I Gusti Anglurah Kacang Dawa selanjutnya menitahkan I Gusti Kacang Dimade putranya itu untuk membuat puri di Sidemen agar lebih dekat dengan rakyatnya yang ada di Besakih untuk menjaga dan memelihara kahyangan di Pura Besakih. Setelah I Gusti Kacang Dimade berkuasa di Sidemen, I Gusti Kacang Dimade bergelar Ida I Gusti Anglurah Sidemen pertama. Disebut juga dengan nama Kiai Anglurah Singarsa. Setelah Ida I Gusti Anglurah Sidemen pertama wafat, kemudian disebut Batara Dewata Diyang Taluh. I Gusti Kacang Dimade atau I Gusti Anglurah Sidemen pertama menurunkan 2 orang putra, yaitu putra pertama seorang wanita bernama I Gusti Loh Singarsa, yang kemudian menikah dengan I Gusti Biasamo, putra dari I Gusti Pandebasa. Dari hasil perkawinannya, I Gusti Loh Singarsa menurunkan Arya Dauh Sibetan. Sedangkan putra kedua I Gusti Kacang Dimade atau I Gusti Anglurah Sidemen pertama bernama I Gusti Gunung Agung. Setelah berkuasa di Sidemen, I Gusti Gunung Agung kemudian bergelar Ida I Gusti Anglurah Sidemen kedua. Sedangkan putra kedua Dangyang Mani Angkeran, Ida Banyak Wide, setelah dewasa pergi ke Jawa untuk mencari Empu Sidimantra kakeknya. Di Jawa, Ida Banyak Wide bertemu dengan Empu Sedah dan selanjutnya dijadikan anak angkat. Ida Banyak Wide kemudian tertarik dengan kecantikan putri Arya Bleteng yang bernama Ni Gusti Ayu Pinate. Mereka saling menyukai dan tidak dapat dipisahkan lagi.
karena Ni Gusti Ayu Pinate adalah satu-satunya putra Arya Bleteng yang akan melanjutkan keturunannya. Arya Bleteng kemudian menyampaikan syarat, bila Ida Banyak-Wide mau mengikuti menjadi warga Arya Bleteng, Ida Banyak-Wide diperbolehkan menikah dengan Ni Gusti Ayu Pinate, putrinya. Syarat itu pun langsung diterimanya dengan senang hati. Ida Banyak-Wide pun mengatakan ia bersedia menjadi menantu Arya Bleteng dan bersedia meninggalkan wangsa Brahmananya untuk meneruskan kehidupannya sebagai Arya Wangsa istrinya, Ni Gusti Ayu Pinate. Selanjutnya, Ida Banyak-Wide pun dinikahkan dengan Ni Gusti Ayu Pinate. Sejak itulah Ida Banyak-Wide keturunan Brahmana itu menjadi warga Arya Pinate. Kemudian dari hasil pernikahannya itu, Ida Banyak-Wide menurunkan seorang putra yang bernama Ida Bang Bagus Pinate. Ida Bang Bagus Pinate setelah dewasa kemudian menikah juga dengan putri keturunan Arya Bleteng. Ida Bang Bagus Pinate selanjutnya menurunkan seorang putra bernama Ida Bagus Pinate. Kemudian menjelang wafatnya, Ida Banyak-Wide berpesan kepada cucunya agar mulai saat ini berhenti memakai gelar Ida Bagus, agar mengganti gelarnya menjadi Arya Wangbang Pinate. Ida Bagus Pinate pun selanjutnya memakai gelar Arya Wangbang Pinate. Begitu juga putra ketiga dari Dangyang Mani Angkeran, Ida Wayabya, juga menurunkan Arya Wangbang Wayabya. Begitu pula putra bungsu Dangyang Mani Angkeran, yaitu Sira Agra Manikan, juga menurunkan Sira Agra Manikan. Itulah cerita mengenai Dangyang Mani Angkeran, leluhur dan keturunannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Silsilah Orang Suci dan Orang Besar di Bali yang disusun oleh Sri Resi Ananda Kusuma. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.